Video ini dipersembahkan oleh Haramain, minyak terapi plus ruqyah. Yang pertama itu adalah kelompok 1 atas nama Al-Bahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Pada hakikatnya manusia adalah pelupa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan? Tegairo pak berena pong Allah taala yang pak beleng. Diulang-ulang agar berkesan di hati, karena manusia sesungguhnya banyak yang tidak bersyukur. Karenanya saya mengajak pada diri saya dan kepada seluruh yang mendengarkan ceramah ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa mengirimkan doa dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita, teladan kita sepanjang masa. Yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua umat Islam, yang ingin saya katakan adalah ketakwaan secara kolektif. Takwa secara pribadi sudah selesai. Saya yakin yang hadir di masjid ini, di tempat ini sudah bertakwa semua kepada Allah. Kemudian karena takwa pribadi itu kita berusaha menyeret keluarga kita dalam kebaikan, anak-anak kita, istri kita, agar juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takwa secara kolektif itulah yang belum terbentuk. Karena syarat untuk turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya haruslah takwa secara komunitas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk suatu komunitas atau kampung atau negara, kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi jika penduduk komunitas itu, kampung itu ingkar, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat rentetan-rentetan peristiwa bencana demi bencana di negeri ini. Angin menjadi bencana, hujan menjadi bencana. Ini adalah pertanyaan besar kepada kita, apakah sudah sesuai dengan tujuan? Seperti pemateri kita, Ustadz kita katakan tadi malam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah tugas kita masing-masing setiap individu muslim, apalagi sebagai duat. Kalau kita berdakwah di lingkungan terkecil kita, keluarga kita, insya Allah akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang bertakwa kepada Allah.
Kalau sudah seperti itu adanya, insya Allah melahirkan komunitas yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga connect dengan doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami atau anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, istri-istri atau suami-suami yang menyenangkan hati kami, dan anugerahkanlah kepada kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Insya Allah pemimpin bisa memobilisasi masyarakat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi papang ngesil daripada ini maneng sebagai kata pemantik kepada kita semua, agar kita bisa berbuat lebih baik lagi, karena juru dakwah adalah perekayasa sosial sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya 5 menit 13 detik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat kaum Hawa dari lembah kehinaan menuju lembah kehormatan dengan adanya ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni tentang keutamaan salat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi salah satu keutamaan daripada salat adalah mencegah kemungkaran dan perbuatan yang keji. Tetapi bagaimana untuk mendapatkan keutamaan daripada ini? Tentunya hadirin dan hadirat harus menghadirkan Allah di dalam diri pada saat salat. Salah satu di antaranya yakni pada waktu salat, dikala kita mengucapkan takbiratul ihram, lisan mengucapkan Allahu Akbar dengan menghadirkan hati dengan makna yang diucapkan Allah Maha Besar. Yang selanjutnya, untuk mencapai keutamaan salat itu, pada saat membaca surah Al-Fatihah dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirkan makna yang diucapkan oleh lisan itu di dalam hati atau di dalam diri kita. Hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dengan hadirnya Allah di dalam salat itu, pada saat diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insya Allah kemungkaran bisa kita cegah. Dan selanjutnya, salah satu bagaimana untuk mendapatkan keutamaan mencegah kemungkaran di dalam salat itu, pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena ketika kita itu
mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di dalam salat kita, betul-betul kita memaknai, menghadirkan apa yang kita ucapkan, sesuai apa yang kita ucapkan, dan hati ikut menterjem, maka insya Allah petunjuk yang ke jalan yang lurus akan ada di dalam pengaplikasian tentang salat itu sendiri. Kemudian salah satu di antaranya lagi untuk bagaimana kita mendapatkan keutamaan salat itu sendiri pada saat mengucapkan tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sekiranya demikian apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah mudah-mudahan ada berkah kepada seluruh jamaah, begitu pula terkhusus bagi yang menyampaikan. Kalaupun itu ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu ada salah, itu datangnya dari Habibah sebagai kekurangan sebagai manusia biasa. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang ketiga kelompok 7 atas nama Mustahiyah SPI. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, salam wajib dibalas. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada wal kata dan seindah kalimat di siang hari ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita tempat hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga terkirim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu eksis dan istiqomah untuk menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh beliau, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Di dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan salah satu judul dakwah, yaitu kunci untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Narekum bisari da sengaya salamakan, tidak ada manusia de gagaru fatau de namelok salama. Tentu kita mengharapkan, dan salah satu cita-cita yang paling tinggi yang dinampakkan seluruh makhluk, utamanya idi umat selenge, adalah keselamatan. Dalam kaitannya dengan ini, toma-toma lebih keselama lebih kung hadir. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, narekomelo ko salama rilino le turi akhira, salah satunya adalah padisengi asis sepungeta lalu dipadat taruh tahu. Perbaiki hubungan antara sesama manusia. Hablu minan nas. Narekoma kesini hablu minan nas, insyaallah engkan itu salama rilino de pata salama ri akhira. Nasabak magai salah satunya jalan narengi nasepong Allah taala nareko elok ke salama rilino le turi akhira adalah yang keduanya adalah hablu minallah. Terkait dengan ini narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa, kata Nabi, ingin ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah falyasil rahimahu. Bahkan tegaskan Nabi tak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya, hablum minallah. Nasabah ini salah satu kunci utama bagaimana kita mendapatkan keselamatan di akhirat insyaallah. Narampai dia
di dalam kitab Duratun Nahasin kalau tidak salah, man hafaza ala salawatil khamsi akramahullahu bihamsi hisalin. Barang siapa yang senantiasa menjaga solat 5 waktunya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dan bagaimanapun situasinya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberikan 5 kemuliaan, 5 keutamaan, 5 keistimewaan. Yang pertama adalah yarfa'u anhu di kal aisy wa azabal qabri. Kalau kita senantiasa menjaga kita punya solat, bagaimanapun keadaan kita, situasi kita dan kondisi kita, salah satunya adalah janji pun Allah Subhanahu Wa Taala, na pataraka ki na pawilaiki pun Allah Subhanahu Wa Taala, boleh diasipikan atau tongol linota. Artinya agi tajama na pabarakasan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya, paperaka sapi ka, paperaka sapi 2 kaju, insyaallah ya rosapiku napa jajang pun Allah Subhanahu Wa Taala, napa barakah sih harus jama-jama pun Allah Taala janjina. Tapi kuncinya adalah hablum minallah wa disengi yang disebut oleh Allah Taala, khususnya salat 5 waktu tak harus kita jaga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dialai yang hari itu untuk assalamualaikum rilino lebih pada serum dina pun Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi puang utusan Kecamatan Libureng. Adalah 4 menit 51 detik. Baik, yang keempat kelompok 9 atas nama Sahrudin SAG MH. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin